Oke, Football Manager Indonesia kembali lagi di match keempat saya bersama Timnas Indonesia. Kali ini akan menghadapi Brunei Darussalam. Oke, kita akan menghadapi Brunei Darussalam dalam pertandingan persahabatan. Setelah sebelumnya kita membantai Hong Kong 7-0. Nah, Brunei ini peringkat FIFA-nya jauh di bawah Indonesia 191, sedangkan Indonesia 175. Ini cukup jauh sehingga kita bisa mencoba beberapa pemain bisa menjadi pelapis, oke, tanpa merubah struktur permainan. Di sini kita akan mencoba memainkan Ryuji Tomo, kita akan coba mainkan Ryuji Tomo dan duet dengan Basna. Sementara di sini ada Lestaluhu dan Mangkualam masih dipertahankan, sementara 3 striker di tengah juga dipertahankan. Sementara kita juga mempertahankan di bagian pertahanan karena memang sulit untuk mencari ganti yang cukup sepadan. Di sini ada Zulfiandi, namun dia tidak bermain sampai ke bawah. Oke, langsung saja pertandingan yang cukup mudah. Semoga bisa maksimal. Tan Sulaiman, kenapa tidak saya banyak merubah pertandingan? Karena ini seperti halnya di real game, dimana kalau kita banyak mengganti pemain itu akan terjadi banyak sekali miskomunikasi dari setiap tim. Oke, seperti biasa untuk corner dari sini kita menyasar tiang dekat. Belum berhasil skemanya. Abdul Estalu tidak akan melakukan overlapping. Oke, Mark Locke. Nah, ini nih, seperti ini nih yang terjadi ketika kita melakukan banyak pergantian, akan banyak sekali miskomunikasi. Maksimal untuk mengganti line up itu maksimal 3. Sementara saya sudah mengganti di sini center back langsung 2 sekaligus, Lestaluhu bersama Witan Sulaiman, sehingga permainan tidak terlalu cukup padu sebagaimana permainan Indonesia melawan Hong Kong di kualifikasi Piala Dunia. Witan Sulaiman bermain sebagai central midfielder dengan role attacking. Febri Haryadi menyisir lapangan dan mencoba mengumpan kepada Ezra Walian. Sekali lagi, kunci dari permainan ini adalah ini menyasar tiang jauh. Sayang sekali banyak pemain timnas yang tidak terlalu tinggi. Ini Stefano Lillipali di sini yang tinggi, namun heading sama jumpingnya kurang. Nah, seperti ini yang sering di dalam skema permainan saya, ya. Ezra Walian ini nggak boleh sampai lepas, dia seperti Filippo Inzaghi. Sangat membutuhkan support dari lini tengah untuk melakukan umpan terobosan karena dia pandai mencari ruang. Oke, jika Sintayong bingung mencari role yang tepat untuk membuat Ezra Walian menjadi gacor, mungkin Sintayong bisa menjadikannya poacher seperti pada role ini yang disupport dengan winger-winger yang cepat. Dan Witan Sulaiman, kerjasama yang bagus, chemistry yang mereka dapatkan antara Witan Sulaiman dan Egy Maulana yang sudah bermain sejak di Ragunan. Sebuah chemistry antara Egy, dua pemain yang berkarir di Eropa, FK Senika. Oke, Asnawi Mangkualam sulit tergantikan di sini. Dia akan bermain disiplin meskipun melawan tim yang lemah. Ketika akan merubah pola karena akan mempengaruhi fleksibilitas dari pemain karena mereka sudah paham dengan sistem yang sudah saya bangun, di mana serangan dimulai dari sayap, dan ketika di sayap kurang mengalami kebuntuan maka akan melakukan direct pass pada Egy
Ezra Walian. Nah, skema bola mati yang belum saya dapatkan karena bingung, tidak ada heading yang bagus. Brunei akan sangat kesulitan untuk menembus 4 pertahanan karena ketika Indonesia dalam posisi diserang itu sejatinya ada 5 back, ya, akan menjadi 3 center back. Asnawi masuk sebagai center back. Nah, umpan terobosan seperti ini, Egy Maulana, Febri Haryadi. Egy tidak terlalu bagus dalam duel udara. Febri Haryadi, Mark Klok yang maju sampai ke depan. Basna pun maju sampai ke depan, kurang disiplin. Dan satu ini, seperti yang saya bilang, ketika kita mengganti banyak pemain akan banyak sekali miskomunikasi. Abdul Lurut tampilannya masih di bawah standar. Febri Haryadi lagi-lagi mengancam offside, ya. Sejauh ini penguasaan bola masih dikuasai oleh timnas Indonesia, sangat berbeda jauh, berbeda kelas ya Indonesia dengan Brunei Darussalam. Ya, mungkin di babak kedua kita akan coba beberapa pemain. Iya, seperti itu. Ezra Walian role-nya belum bisa tergantikan. Pemain yang seperti Filippo Inzaghi, ya, lahir dalam keadaan offside. Penempatan posisinya sangat bagus jika disupport dari sayap dan para gelandang, ya. Semoga Sintayong bisa melihat pertandingan ini dan coba memaksimalkan kelebihan dari Ezra Walian, salah satu striker terbaik dalam game Football Manager. Kebobolan dan miskomunikasi antara dua center back yang saya katakan tadi, kedua pemain ini bermain cukup bagus, namun karena keduanya diganti berbarengan, maka akan ada yang namanya miskomunikasi. Ya, jadi seperti pada kehidupan nyata di FM ini ada yang namanya chemistry. Ketika sering bermain bareng akan terbangun chemistry. Lili Pali, Mark Klok, Egy Maulana Fikri, ya, jadi pemain kunci sini Egy dan Ezra Walian sangat bagus. Oke, babak kedua. Babak pertama telah selesai, kita akan masuk ke babak kedua. Pemain-pemain yang diinstruksikan saya lupa bahwa ada pemain yang diinstruksikan hanya bermain 45 menit. Ternyata hanya Bayu Gatera saja dan tidak terlalu penting karena sini ada Andik Firmansyah yang bisa dicoba untuk menggantikan Febri Haryadi. Kemudian Andik Firmansyah, kemudian mencoba Ahmad Nur Hardianto, ya, salah satu striker terbaik dalam game Football Manager. Jadi hanya ada 3 striker yang mantul langganan timnas, yaitu Ezra Walian, Ilija Spasojevic. Ya, saya akan masang Ilija Spasojevic karena role-nya sama-sama, keduanya adalah poacher, sementara ini adalah striker murni. Kemudian kita coba Gavin Kwan untuk mengisi pos Asnawi dan juga Zulfiandi bisa dicoba sering-sering dimainkan sebagai gelandang bertahan karena kita nggak punya gelandang bertahan. Sebenarnya Hansa Muyama bisa berperan sebagai gelandang bertahan. Oke, babak kedua sudah dimulai. Sangat rapat sekali pertahanan timnas. Ya, jadi dalam posisi menyerang itu dua winger saya tidak akan
maju sampai ke depan. Si Lestaluhu akan maju ke gelandang bertahan, sementara yang Gavin Kwan Andis ini akan mengisi center back. Jadi akan ada 3 center back, sehingga sulit sekali untuk di counter attack. Witan Sulaiman, apakah dia bisa? Ya, klinis. Debut yang bagus bagi Witan Sulaiman. Bisa mencetak gol, percaya menjadi line up, menggantikan Evan Dimas. Di sini statiknya ini pemain Witan Sulaiman merupakan pemain muda yang menjanjikan. Ya, bisa digunakan ketika Febri Haryadi atau Evan Dimas dalam keadaan tidak fit. Witan Sulaiman bisa menjadi solusi dan kedepannya bisa menjadi pemain inti. Zulfiandi, ya, terobosan. Egy Maulana Fikri role-nya akan memberikan tusukan cut inside. Menit ke-60. Ya, timnas Indonesia jauh sekali secara statistik ya, shoot 23, 5-1. Memang secara kelas ranking FIFA Indonesia jauh berada di atas tim ini. Wow, kebobolan 2-0 menjadi catatan penting dalam laga kali ini. Sepertinya penampilan dari Gavin Kwan Atsit belum terlalu baik dan harus mengganti Abduh karena sudah kartu kuning. Bisa jadi petaka. Oke, kredit yang bagus dengan melakukan 5 tembakan, 2 shoot on target dan dua-duanya menjadi gol. Sangat efisien permainan dari Brunei Darussalam. Indonesia dalam tekanan. Ya, stamina para pemain berkurang. Hampir saja nyaris 3 gol. Andik Firmansyah, pemain-pemain yang digantikan kurang memberikan kontribusi. Andik Firmansyah sangat buruk penampilannya. Sementara Spasojevic bermain bagus karena memang role-nya. Egy Maulana Fikri KP dan akan segera digantikan oleh Bayu Gatra. Kita akan pindahkan Andik Firmansyah, kemudian mainkan Bayu Gatra. Saudara-saudara, 3-0. Ya, lini belakang masih menjadi PR. Duet antara Basna dan Utomo masih terlalu rapuh. Meskipun keduanya bermain cukup baik, namun tidak disokong dengan dua wingback yang belum paham permainannya. Ya, harapannya Fatir bisa menjadi permain lebih bagus. Andri Tani yang tampil buruk sepertinya harus digantikan dengan Kurnia Mega. Hampir saja 4 gol buat catatan. Ini pertahanan kita, terutama sektor kiper, masih bermasalah. Firmansyah tendangannya masih sangat lemah. Andik sudah cukup tua, akan menjadi pelapis. Ya, hampir saja. Di babak kedua ini mengganti banyak pemain, seperti yang saya katakan akan menimbulkan banyak sekali lubang karena pemain-pemain akan mendapatkan miskomunikasi. Sebuah counter attack cepat, sayangnya Spasojevic kurang cepat larinya, sehingga pemain umpan yang kurang jelas dari Stefano Lillipali. Fatir coba bermain tidak disiplin, harusnya masuk ke tengah.
Witan Sulaiman harusnya melakukan, Bayu Gater harusnya melakukan umpan terobosan. Sayang juga pemain yang satu ini. Yes, Pak Asogol. Pemain yang tinggi, headingnya juga cukup bagus, sayang sudah terlalu tua. Harusnya seperti ini langsung diberikan umpan terobosan. Kali-kali mencoba maksimalkan duel udara. Andik Firmansyah cukup bagus, dia dipindahkan ke sektor kiri. Bayu Gatra. Ya, skor 3-5, sebuah penampilan yang bagus dari timnas Indonesia dengan catatan di lini pertahanan main pelapis belum mampu berikan yang terbaik, ya, terutama dua wingback. Ya, hasil